Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahib-sahibah sekalian, pada pagi hari ini Sabtu 9 Juli 2021 kembali saya beraktivitas. Kali ini saya masih di seputaran Musola Al-Mahabbah. Nah, ini masih komplek Musola Al-Mahabbah. Saya saat ini sedang mengisi polybag. Bukan pot bunga. Nah, ini pot. Alhamdulillah sudah terisi satu ya. Ini satu. Ada beberapa pot bunga yang mau saya isi. Bunganya sudah ada. Sudah beberapa waktu yang lalu. Sudah bulanan juga sih. Bunga itu ada yang kita beli, ada yang kita minta, terus kita stek, kita tanam. Nah, itu masih di polybag. Sekarang ya saya mau pindahin bunganya ke pot seperti ini ya. Nanti akan diletakkan di sekeliling ataupun seputaran Musola Al-Mahabbah ya. Ada beberapa bunga yang saya siapkan tadi. Sedangkan pot bunganya ini yang warna hitam ada 4 ya. 4 buah, 1, 2, 3, 4. Ini kemarin saya beli di Sibuhuan dengan harga 10.000 satuannya. Nanti saya mau lihat. Kalau nggak salah kemarin di dalam Musola Al-Mahabbah itu masih ada pot ya. Terus di rumah juga masih ada 2 lagi, cuman warnanya coklat. Nah, sekarang kita dahulukan dulu yang warna hitam ini. Terus kemarin juga saya sudah beli bunga gantung warna hijau. 4 buah juga itu. Harganya 2.15 ya. 15.1 terus saya tawar 10.000 satuannya, dia nggak mau, katanya 25.002. Jadi saya ambil 4, jadinya 50.000. Nah, itu juga nanti mau kita isi juga, kita buat nanti bunga gantung ya. Sekarang agak susah cari pot bunga gantung yang warna coklat. Di Sibuhuan sekeliling saya sudah cari, nggak ada. Bahkan kemarin di daerah Sangkilon juga saya pernah tanya, nggak ada. Di seputaran Sosa ini juga nggak ada. Di daerah Panyabungan atau Huragi sana juga nggak ada. Ya agak susah sekarang sih nyari pot bunga yang warna coklat. Kenapa saya mau ambil coklat? Karena kan Musola Al-Mahabbah itu warna coklat ya, dia kan kayu, terus catnya juga cat transparan yang warna coklat gitu loh. Jadi biar serasi warna pot bunganya ke warna musolanya. Cuman saya lihat kemarin di Sibuhuan ada pot bunga gantung yang warna hijau. Nah, saya tertarik juga. Nggak dapat warna coklat, akhirnya saya ambil warna hijau. Kenapa? Karena atap Musola Al-Mahabbah itu atau sengnya itu warnanya hijau. Nah, jadi kalau bunga gantungnya warna hijau itu masih nyambung kan ke atapnya. Makanya saya ambil itu. Saya nggak ambil warna putih, terlalu kontras ya, terlalu kontras warnanya dengan warna musola. Nah, sekarang kita isi polybag. Kegiatan liburan hari Sabtu ya.
Oke. Ini ya. Baru 2. 1, 2. Lagi. 2 lagi ya. Sebenarnya kenapa saya seperti suka menanam bunga ataupun ya berbunga inilah, kira-kira begitu. Dari dahulu sebenarnya saya sudah suka bunga ini. Dari semenjak lama masih saya sekolah dulu ya, saya sudah suka bunga. Cuman belum saya seriusin, tidak saya seriusin. Waktu saya masih sekolah lah, saya lupa entah masih SD atau waktu SMP, pokoknya saya masih sekolah. Saya sudah senang sekali dengan bunga. Saya masih ingat, saya coba tanam bunga di halaman rumah orang tua kan. Terus saya juga tanam bunga di pot. Waktu itu saya masih ingat, ayah saya kan pernah dirawat di rumah sakit Padang Sidimpuan. Terus udah dibawa pulang ke rumah, udah boleh pulang, kan masih diimpus nggak salah. Jadi ada tempat impusnya itu, nah itu saya jadikan jadi pot bunga itu. Nah, saya bikin jadi pot bunga, saya gantungin di belakang rumah ibu saya, rumah orang tua saya. Ya, segitunya lah kira-kira saya senang dengan bunga. Cuman saya tidak palah serius sekali gitu. Ya, artinya kalau kita serius kan tanam bunga, terus kita perhatiin, kita rawat, enggak. Kadang-kadang ditanam, perawatannya itu saya masih kurang, enggak saya perhatiin. Jadi gitulah kira-kira. Tapi setiap kali ngelihat bunga, saya senang. Ya itulah, sampai kemudian sekarang saya bangun musola Al-Mahabbah ini, saya terpikir ide untuk membangun musola Al-Mahabbah ini dengan konsep alami, konsep natural. Makanya saya buat bahannya itu dari kayu. Saya melihat di mana-mana kan banyak pondok-pondok makan gitu loh, ya kan, pondok makan, warung makan, dimana konsepnya itu agak alami, ada yang di atas kolam, ada yang di pinggir sawah, dan macam-macam. Pokoknya ada pondokan-pondokan yang terbuat dari kayu. Nah, ada juga yang konsepnya itu seperti taman. Nah, pokoknya di mana-mana. Nah, waktu saya pernah ke Jawa waktu itu, salah seputaran Yogyakarta atau Jawa Tengah, di sana juga seperti itu. Saya senang sekali, makanya saya terpikir konsep musola Al-Mahabbah ini dengan lingkungannya itu konsep alami. Jadi saya dirikan musola Al-Mahabbah, di seputarannya, di lingkungannya, halaman, ya pokoknya di komplek musola ini mau dibuat taman. Sehingga taman apa? Nah, tentu tamannya itu taman bunga dan taman tanaman buah-buahan, ya kan? Nah, sejak itulah, cuman karena waktu itu saya juga masih belum serius sih, hanya di pikiran, punya rencana unek-unek. Barulah kemudian mulai saya beli atau cari dengan cara meminta, dengan cara saya beli. Pokoknya setiap saya melihat bunga, saya merasa tertarik. Ya, kalau bisa diminta, saya minta. Kalau memang harus beli, saya beli. Yang ada di pekarangan rumah orang. Saya juga sengaja ke toko bunga. Cari bunga.
saya lebih dahulu mencari bunga yang bentuknya kayu-kayuan gitu. Maksudnya tidak tanaman hias yang berbunga. Saya senang dengan tanaman hias, tapi dia bentuknya seperti pohon, kayu gitu loh. Nah itu dia, makanya lambat laun saya koleksi, taruh depan rumah. Nah, masih tetap aja sebenarnya kurang saya solusi. Di samping saya sibuk, ya sibuk apa sebenarnya ya, karena nggak diluangkan aja waktu di samping, kadang nggak sempat, ya kan. Ya akhirnya perawatannya masih kurang. Taruh depan rumah ya, di polybag. Nah, dengan niat nanti kalau dia sudah mulai tumbuh berakar, baru dipindahin ke pot bunga. Nah, dipindahin ke pot, lalu nanti dia letak di seputaran musola Al-Mahabbah. Nah ini udah ada beberapa yang saya buat, yang bunga gantung sekeliling musola saya gantungin, yang tidak bunga gantung di seputaran musola saya letakin. Yang di pot dia kan. Nah itu makanya waktu-waktu luang saya buat aktivitas seperti ini. Dan memang biasanya setiap pagi saya akan memperhatikan bunga satu persatu. Saya siram, saya perhatikan, saya elus-elus. Lalu ada sensasi kesegaran tersendiri. Ya, ada semacam suasana yang membuat pikiran jadi fresh, suasana jiwa jadi lebih segar gitu. Nah, ketika pagi-pagi hari belum berangkat kerja, malah ketika saya lagi pusing kepala, terus saya perhatiin kemana semacam ini lah bunga, perhatiin satu-satu. Bunga-bunga yang tua itu saya buang daunnya, ya kan. Nah, saya perhatiin lah, itu membuat pikiran yang pusing tadi itu jadi fresh lagi, jadi segar lagi, jadi rileks. Atau sepulang saya kerja kan capek itu, nah, udah capek pikiran, capek tenaga, di jalanan kan 25 km dari tempat kerja ke rumah, jadi kan lumayan capek. Nah begitu nyampe rumah, saya siram bunga, terus saya kembali perhatiin bunga-bunga, itu rasa capek jadi hilang. Jadi enakan lagi, baik pikirannya jadi rileks, badannya jadi santai, perasaan juga jadi tenang. Nah itulah. Nah ini pun saya buat seperti ini, enak, nyaman. Selain bunga, ini rencananya nanti saya akan tanami juga buah-buahan berupa mangga, jambu, nangka, dan lain-lainnya lah. Saya kemarin sudah coba browsing di internet ya, browsing tentang tanaman-tanaman hias dan tanaman buah-buahan yang bisa ditanam di pekarangan rumah. Mungkin nanti bisa saja saya belinya online, makanya saya searching, cari info, harganya berapa, ya jenisnya seperti apa. Nah, itu dia.
ya aktivitas seperti ini nyenengin. Selain penghijauan lingkungan, terus penyegaran udara, juga menjadi penyejukan pikiran dan perasaan. Udah ada beberapa pisang yang ada di sini, ditanam oleh orang tua saya. Saya juga tanam di dekat musola pisangnya. Ada jambu juga, jambu madu. Saya nanti mau lihat dulu, masih ada buahnya. Kemarin udah dipanen sih. Ini musola Al-Mahabbah dan lingkungannya ini selalu ada dalam pikiran saya, ya, nggak pernah lepas dari pikiran saya. Saya benar-benar mencintai ini musola Al-Mahabbah dan lingkungannya ini. Bagaimana mengembangkannya, ya, sementara modal nggak ada, modal finansialnya. Yang mau bantu boleh silakan datang ke sini, ya. Atau yang mau main kemari juga boleh. Kasih ide, kasih konsep, bahkan kasih modal. Iya kan? Insya Allah saya sudah berniat, ya, dalam waktu dekat ini, di tahun ini saya mau bangun 2 lokal ruangan sekolah di sini. Mau bangun 2 lokal. Konsepnya ya bangunan permanen, ya, terbuat dari beton atau batu, kasih pakai semen, ya beton lah, permanen. Cuman tahap awal ini, ya, konsepnya tidak pakai dinding dulu, ya, pondasi dipersiapkan, pondasi bertingkat. Siapa tahu jangka panjang nanti, ya, soalnya lokasi ini kan tidak luas, ya, masih tergolong sempit ini, sehingga begitu dibuat bangunan permanen, nanti untuk penambahan kita tambah ke atas, ya kan, sehingga pondasinya rencananya akan dibuat pondasi untuk
bertingkat, artinya pondasi untuk 2 lantai. Tapi untuk tahap awal ini karena kekurangan modal ya dibuat 1 lantai dulu, 1 lantai dengan tidak berdinding biar lebih segar. Ya kalau punya ide walaupun dia beton tapi konsepnya masih terlihat natural, alami, silakan datang ke sini, bantu saya kasih ide seperti apa. Sebenarnya saya mau buat juga dari kayu, tapi saat ini kan kayu juga susah, harganya juga mahal kayu kan, makanya ya sudah, ya saya ambil alternatif bangunan beton dari batu, semen. Cuman kalau masih bisa didesain terkesan alami, ya saya masih pengen dibuat seperti itu. Seharusnya sih untuk mendesainnya digambarkan ke orang yang ahli, tapi lagi-lagi saya nggak punya modal untuk bangun pondasi ini saja. Saya masih berpikir dari mana saya bisa dapat untuk membangun 2 lokal ini. Hitung-hitungan kasarnya itu belum punya dinding loh, belum punya keramik, belum punya plafon. Ya minimal 60 juta habis. Dari mana saya bisa dapat uang segitu? Ya, jadi bagi teman-teman, sohib-sohibah, saudara-saudariku dimanapun berada yang hendak membantu saya untuk membangun sekolah ini, saya sangat bersyukur sekali ke teman-teman turut membantu dan berkontribusi. Saya bukan orang berpunya, saya nggak punya apa-apa, nggak ada harta, ya nggak ada rumah. Saya hanya seorang PNS, aparatur sipil negara, yang punya gaji, ya kalau di perusahaan namanya UMK, ya gaji pokoknya UMK, ya tidak di bawah UMK lah. Kalau di Padang Lawas UMK 2.700.000 sekian dari Padang Lawas. Jadi gaji pokok saya sekarang di sekitaran itulah, kalaupun lewat sedikit. Belum lagi saya harus bayar ini itu, ya kan? Cuman karena ini amanah, kepercayaan, makanya saya harus tetap berusaha. Nah, saya harus siap berkorban untuk ini. Yang siap berkorban untuk membantu saya, silakan datang ke sini. Baik ikhwan, baik akhwat, baik laki-laki, baik perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak, bujing-bujing, poso-poso, kita bangun ini sekolah kita. Oke, sudah 3 pot ya, 1 lagi kita tuntaskan, baru kita tanam. Alatnya cuman ini, apa namanya nih, tajak. Kalau di sini namanya tajak. Ini sebenarnya alat pembersih. Pembersih rumput di halaman rumah
Kemarin saya beli cangkul kecil, tapi ininya belum kuat. Ini juga belum kuat, masih bisa lepas. Biasanya dibuat apa, plastik dibakar terus ditekan ke lubang sini, baru dimasukkan apa pajaknya ini biar kuat, biar nggak lepas-lepas gitu ya. Sebenarnya harus beli apa ya, cangkul. Dan kita manfaatkan dulu lah yang ini, apa yang ada. Kita manfaatkan apa yang ada. Satu lagi. Oke. Demikian dulu terkait dengan tayangan pengisian tanah pot bunga ini. Nanti kita lanjutkan kembali ya. Intinya, mari menanam, mari menghijaukan lingkungan, mari menyegarkan udara dengan kegiatan, dengan aktivitas tanam tanaman. Oke? Tetap semangat, tetap sehat, sukses selalu. Horas, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.